Rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini tanggal 9 Juli 2024 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini kebetulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur posisi masih berada di Jakarta, kegiatan dengan kementerian dari sejak hari kemarin dengan BPKRI, dan beliau menugaskan kepada kita untuk menghadirkan Pak Sekda mewakili beliau. Yang saya hormati Saudara Wakil Ketua dan semua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati saudara kelompok pakar, tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Yang kedua, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Yang ketiga, pendapat akhir atau pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 sekaligus pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 3 raperda Provinsi Kalimantan Tengah yang masing-masing meliputi: pertama, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 2 tahun 2021 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Yang kedua, perubahan kelima atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tingkat 1 Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 1994 tentang pembentukan perusahaan daerah Banama Tingang Makmur. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045. Yang keempat, penyerahan 3 naskah Raperda Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 27 Juni 2024
telah dilaksanakan pembentukan panitia khusus dan dilanjutkan rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Juli 2024 dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2024 telah dilaksanakan rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus pendapat akhir 7 fraksi pendukung Dewan. Selanjutnya kepada juru bicara untuk menyampaikan laporan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada juru bicara Pansus, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 hari Selasa 9 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabe selamat, lingun nalatai, salam saujud karendem melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Yang terhormat Saudara Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, selaku yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Pimpinan Bank Indonesia Palangkaraya, Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Palangkaraya, Saudara Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, para asisten sekretaris daerah, kepala biro, kepala badan, kepala dinas, inspektorat, dan kepala kantor satuan organisasi perangkat daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara staf ahli gubernur di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kepala kantor wilayah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara tim ahli dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para sesepuh daerah, tokoh masyarakat, LSM, generasi muda, wanita, alim ulama, para wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan, hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan kami mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur. Mohon maaf, pasang kacamata dulu Pak Nyen. Semakin kecil hurufnya.
Sebelumnya perkenankan kami mengajak kita sekalian mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenannya kita dapat berhadir pada rapat paripurna ini untuk mengikuti dan mendengarkan hasil rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Kepada pimpinan rapat paripurna, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Demikian juga rasa terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan laporan ini. Sidang Dewan, hadirin yang berbahagia, hasil rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kesimpulan dari laporan rapat kerja Pansus DPRD dengan tim yang mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Adapun hasil laporan tim DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat gabungan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pendahuluan dasar pembahasan. Dasar hukumnya ada 17, jadi mohon maaf tidak saya bacakan. B. Pelaksanaan pembahasan. Rangkaian pelaksanaan pembahasan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, tanggal 3 Juni 2024, rapat paripurna pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap dua Raperda Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan pada rapat paripurna keempat masa persidangan kedua tahun sidang 2024. Kedua, tanggal 10 Juni 2024, rapat paripurna pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas terhadap dua Raperda Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan pada rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2024. Ketiga, tanggal 27 Juni 2024, rapat paripurna jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap dua Raperda Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan kedua tahun sidang 2024. 4. Tanggal 27 Juni 2024, rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pembentukan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Adapun susunan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah: pertama, Dr. Andes Y. Prede Ering, Ketua Pansus; Muhajirin, Wakil Ketua Pansus; Bu Senilawati, anggota; Dua Rawing, anggota; Jubair Arifin, anggota; Haja Siti Nafsiyah, anggota; Sudarsono, anggota; Sri Neni Trinawati, anggota; Suwarno, anggota; Brian Iskandar, anggota; Henry, anggota; Ahmad Rashid, anggota; Yunaidi Karim, anggota; Pepi Kayanti, anggota; Sengkon, anggota; Natalia, anggota. Jadi ada 16 orang.
Tanggal 2 Juli 2024, rapat Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah membahas rancangan peraturan daerah Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024. Tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024, Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kaji banding ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Tanggal 8 Juli 2024, tim pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah melaporkan hasil rapat kerja dalam rapat gabungan dan dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi pendukung DPRD. C. Pembahasan. Adapun objek yang menjadi materi pembahasan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim pemerintah provinsi yang dilaporkan dalam rapat gabungan antara lain sebagai berikut. Pertama, naskah pidato Gubernur Kalimantan Tengah tentang penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 beserta lampiran-lampirannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 terdiri atas 12 pasal, yaitu pasal pertama, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat. Pertama, laporan realisasi anggaran Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3, neraca daerah per 31 Desember 2023. 4, laporan operasional. 5, laporan perubahan ekuiditas. 6, laporan arus kas tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 7, catatan atas laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Pasal 2, laporan realisasi anggaran. Pasal 3, uraian laporan realisasi anggaran. Pasal 4, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pasal 5, neraca. Pasal 6, laporan operasional. Pasal 7, laporan arus kas. Pasal 8, laporan perubahan likuiditas. Pasal 9, catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Pasal 11, Gubernur menetapkan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 12, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3, saran-saran dan masukan anggota Pansus serta hal-hal yang berkembang dalam pembicaraan pada saat rapat kerja dengan tim yang mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 2, Romawi hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan rapat kerja tim pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga telah disampaikan
dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyepakati raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 beserta lampiran laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, di mana 1. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 berjumlah 6 triliun 600 miliar lebih. Tidak saya bacakan rinciannya, terlalu banyak. Telah dapat direalisasikan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 6 triliun 730 miliar lebih, atau mengalami kenaikan 101,96%. 2. Belanja daerah. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar 6 triliun 326 miliar lebih. Dari pagu belanja yang disediakan sebesar 7 triliun 309 miliar lebih. Penyerapan ini lebih rendah dari target anggaran belanja daerah sebesar 86,54%. Surplus defisit anggaran. Berdasarkan atas realisasi pendapatan, belanja, dan transfer tahun anggaran 2023 sebagai telah diuraikan di atas, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami surplus APBD tahun anggaran 2023 sebesar 56,94%. 4. Pembiayaan. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2023 adalah sebesar 709 miliar lebih, atau 100% dari jumlah yang dianggarkan. 5. Sisa lebih. Pembiayaan anggaran SEPA. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran SEPA dalam tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 111 miliar lebih, yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan neto yang terdiri dari rincian dari 1 triliun lebih tadi saya tidak bacakan. B. Dalam pembahasan, tim Pansus DPRD telah melakukan pendalaman substansi dan meminta tanggapan tim pemerintah provinsi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang diajukan. Adapun substansi yang diminta tanggapan antara lain: pertama, pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPKP RI terkait APBD tahun anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Tengah serta tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pembahasan terkait laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 3. Realisasi anggaran tahun 2023 belum tercapai. Hal ini terlihat dari besarnya sifat tahun anggaran 2023 yang ada. Penggunaan anggaran dana bagi hasil, dana reboisasi,
di BHDR dan realisasinya. 5. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dengan opini BPK RI WTP, namun masih ada temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Demikian juga temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi terhadap kelemahan dan keuangan pelaksanaan dan kekurangan pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya. 6. Kenapa selama 3 tahun lebih Direksi Bank Kalteng hingga saat ini berstatus pelaksana tugas? 7. Berapa dan kemana penyaluran CSR Bank Kalteng selama ini? 8. Dana bagi hasil dari CPO sudah ada realisasi, sementara kewajiban plasma 20% PBS untuk masyarakat masih belum jelas. 9. Temuan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah masuk pada 3 besar nasional dalam hal penyimpangan dana BOS. 10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih transparan terkait keberhasilan dan kegagalan dalam pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat. 11. Total aset sebesar 15 triliun dan total kewajiban 3.113 miliar. Bagaimana strategi Pemprov dalam mengelola aset dan kewajiban untuk menjaga stabilitas keuangan daerah? 12. Dalam raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tidak ditemukan laporan keuangan dari perusahaan daerah Banama Tinggang Makmur per 31 Desember 2023. Tim pemerintah provinsi telah menyampaikan tanggapan dalam rapat atas pendalaman substansi yang dilakukan Pansus Raperda LPG APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Dari tanggapan yang disampaikan tim pemerintah, Pansus DPRD secara prinsip dapat memahami dan menerimanya. Namun demikian, Pansus DPRD juga memberikan catatan atas beberapa penjelasan. Beberapa catatan tersebut menjadi bagian dari kesimpulan dan saran dalam laporan ini. Catatan-catatan yang disampaikan berupa rekomendasi konstruktif DPRD kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan provinsi, agar pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah ke depan dapat lebih efektif untuk mewujudkan visi Kalteng makin berkah. Tiga Romawi, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam rapat gabungan, tim DPRD juga menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas pembahasan yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tim DPRD yang telah disampaikan dalam rapat gabungan antara lain sebagai berikut. Kesimpulan: berdasarkan hasil pembahasan Pansus, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi
pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 2. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara prinsip dapat memahami dan menerima substansi penjelasan tim pemerintah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 yang diajukan. B. Rekomendasi. Pertama, Pansus juga mencermati parameter tambahan untuk pengayaan rekomendasi seperti hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan dasar IPKD berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2020. Pihak Permendagri telah melakukan pengukuran IPKD provinsi seluruh Indonesia tahun 2023 dan telah menyampaikan hasilnya pada 19 Desember 2023 yang lalu. IPK diukur melalui 6 dimensi. Ini juga tidak saya bacakan. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, nilai indeks pengelolaan keuangan daerah IPK Provinsi Kalimantan Tengah sangat memerlukan perbaikan. Dari 6 dimensi IPK yang diukur, dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dimensi 2 transparansi bernilai sangat rendah. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, DPRD mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk konsisten, terbuka, dan transparan pada saat penyusunan anggaran maupun pada saat pelaksanaan anggaran. Yang kedua, pendapatan daerah, pendapatan denda pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 yang ditargetkan 97 miliar lebih hanya dapat terrealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar 22,84%. Atau dengan kata lain, realisasi tahun anggaran 2023 tidak mencapai target. Penargetan pendapatan denda ini pada saat penyusunan anggaran yang lalu tentunya telah ditentukan secara terukur berdasarkan database kendaraan bermotor yang menunggak. Oleh karena itu, rendahnya realisasi menunjukkan hasil terbatasnya upaya pemerintah provinsi dalam melakukan upaya penagihan. 3. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar 6.326 miliar lebih dari pagu belanja yang disediakan sebesar 7.309 miliar lebih. Penyerapan ini lebih rendah dari target anggaran belanja daerah sebesar 86,54% dan menggambarkan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. Hal ini juga menjadi ukuran kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 4. Terhadap evaluasi atas pemantauan tindak lanjut yang dilakukan BPK RI
selama ini. DPRD mendorong agar Gubernur Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan BPKRI agar opini wajar tanpa pengecualian dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. 5. Provinsi Kalimantan Tengah masuk 3 besar nasional dalam penyimpangan dana BOS, namun berdasarkan penjelasan eksekutif, pelaksanaan dana BOS sudah sesuai dengan SOP. Terkait persoalan tersebut, DPRD meminta: pertama, perlu rekrutmen tenaga khusus pengelola anggaran dana BOS di tiap sekolah agar tidak dirangkap oleh kepala sekolah. 2. Hal pengawasan perlu diberikan akses kepada DPRD provinsi maupun kabupaten kota, khususnya anggaran BOS dari APBN. Sidang Dewan hadirin yang berbahagia, sebagaimana agenda rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Juli 2023 menyampaikan laporan tim DPRD tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi pendukung DPRD dalam penyampaian pendapatnya sebagai berikut. Pertama, fraksi PDIP melalui juru bicaranya Haji Jubair Arifin dapat menerima. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Insinyur Haji Wisman dapat menerimanya. Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Suwarno dapat menerima. Fraksi Nasdem tidak dibacakan tetapi diserahkan laporannya, dapat menerima. Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Dr. Andes Haji Sugiarto dapat menerima. Fraksi PKB melalui juru bicaranya Hajah Rosita Irma dapat menerima. Fraksi G4H melalui juru bicaranya Natalia dapat menerima. Dengan demikian pendapat akhir 7 fraksi pendukung DPRD tersebut dapat menerima Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi perda. Adapun dokumen seluruh pendapat akhir fraksi menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan hasil rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Atas kesempatan yang telah diberikan dan disediakan oleh pimpinan rapat kepada kami menyampaikan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya, 9 Juli 2024, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Pimpinan Pansus Dr. Andes Yohanes Freddy Ering, juru bicara Muhajirin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati,
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 sekaligus penyerahan secara simbolis 3 naskah rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saudara Gubernur Kalimantan Tengah kepada Lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Gubernur atau yang mewakili dipersilahkan menuju ke depan dan hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Forkompimda Provinsi Kalimantan Tengah, saya mewakili anggota pendukung Forkompimda, staf ahli gubernur, asisten, kepala perangkat daerah dan pimpinan vertikal, pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, para tenaga ahli, para sesepuh daerah, pemuka agama, pemuka masyarakat, generasi muda, insan pers, dan seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna ke-7 persidangan kedua tahun sidang 2024 di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam forum yang mulia ini saya ingin terlebih dahulu menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Syukur alhamdulillah, serangkaian proses pembahasan mulai dari pemandangan umum, praksi-praksi dan laporan banggar DPRD terkait pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik sehingga rapat paripurna persetujuan bersama Raperda dapat digelar pada hari ini. Rapat paripurna ini tidak lain untuk memberikan dasar hukum yang jelas sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan. Dengan persetujuan bersama ini, kita semua tentu berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan rekomendasi DPRD yang telah membantu melaksanakan pembahasan atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mulai dari pembahasan tim pansus maupun komisi-komisi harmonisasi banggar sampai dengan finalisasi. Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD akan menjadi perhatian dan acuan untuk meningkatkan dan memantapkan program pelaksanaan APBD di masa yang akan datang. Kemudian sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2000 dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023 untuk dapat menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Raperda itu akan kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebagai akhir dari Raperda untuk ditetapkan sebagai Perda Kalimantan Tengah. Ke depan kita harapkan kerjasama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Kami juga berharap kepada semua pihak, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tetap melakukan pengawasan agar dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mudah-mudahan kerjasama dan sinergi yang baik ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Diiringi harapan semoga apa yang kita rencanakan dan kerjakan bersama akan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat menuju Kalimantan Tengah makin berkah. Ketua dan para anggota serta hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya dalam forum rapat paripurna ini saya juga akan menyampaikan pidato pengantar 3 Raperda Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing. Pertama, perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. 2. Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang pembentukan perusahaan daerah pada Matingan Makmur. Dan yang ketiga adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan perseroan terbatas yang dibentuk melalui badan hukum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2000 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank BPD Kalimantan Tengah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal inti. Hal itu berdasarkan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/03/03/2000 tentang konsolidasi bank umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Perubahan penyertaan modal tersebut terdiri dari penambahan penyertaan modal berupa uang sebesar 523 miliar dan tanah dan atau bangunan imbreng senilai 175 miliar, di mana telah terrealisasi keseluruhan penyertaan modal berupa uang hingga tahun 2024. Mengingat tanah dan bangunan yang direncanakan menjadi modal dan dalam bentuk aset oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang kita kenal dengan imbreng mengalami perubahan alih fungsi peruntukan, selain itu juga mempertimbangkan spirit dan tujuan peningkatan modal inti sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2000, maka sebaiknya pemenuhan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan bentuk tunai, sehingga secara efektif dapat mendukung kemampuan bank dalam melakukan ekspansi bisnis dan mencegah serta mengurangi risiko yang timbul. Oleh karena itu diperlukan perubahan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tersebut untuk mengatur penyertaan modal oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, terkait dengan perubahan kelima atas Perda Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1900 tentang pembentukan perusahaan daerah Matingan Makmur didasari adanya penambahan penyertaan modal hingga tahun 2019 sebesar 10 miliar dengan rincian penyaluran 5 miliar pada tahun 2014 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2003 dan penyaluran 5 miliar pada tahun 2019 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2019. Penyaluran penyertaan modal ini belum termuat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 sehingga terdapat selisih dalam pelaporan setoran penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada perusahaan daerah Matingan Makmur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali perubahan kelima Perda Nomor 10 Tahun 1994 sehingga penyaluran penyertaan modal yang telah disalurkan dapat dicatat dan diakui dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sidang Dewan dan hadirin saya hormati, selanjutnya seperti kita ketahui persetujuan dan penetapan Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045 dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. Kita mengharapkan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditetapkan paling lambat 30 atau 31 Juli 2024. Jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025 ini telah melalui beberapa tahapan penyusunan perencanaan antara lain. 1. Pelaksanaan kick-off penyusunan RPJD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 September 2023. 2. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RPJD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 2 November 2023.
Forum perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 November 2023. Forum Konsultasi Publik RPJPD telah dilaksanakan pada tanggal 31 November 2023 dan konsultasi ranwal RPJPD 2025-2024 kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Januari 2024. Yang keenam, musyawarah perencanaan pembangunan pada tanggal 24 April 2024 melibatkan seluruh stakeholder di Kalimantan Tengah serta pasca musrenbang sebagai finalisasi rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024. Pimpinan dan hadirin rapat paripurna yang berbahagia, pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2025-2045 mengacu pada visi yang terdapat pada RPJPN tahun 2025-2024 yaitu Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Sedangkan untuk visi Provinsi Kalimantan Tengah mengusung Kalimantan Tengah tangguh 2045, bermartabat, berkah, maju dan berkeadilan. RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045 mengusung 5 sasaran visi guna mendukung visi Kalimantan Tengah tangguh 2045, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan berintegritas, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GLK menuju net zero emission. Diharapkan juga bagi kabupaten kota agar dapat menyelaraskan dokumen RPJPD terhadap dokumen RPJPN maupun dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045. Dikarenakan kabupaten kota merupakan agregat ketercapaian indikator provinsi maupun nasional. Sebagaimana Surat Edaran Nomor 050/612/Mendatar 2 Mei Bapak Ditbang tanggal 31 Mei 2024 tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten Kota dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah. Kami menyusun 3 raperda baru ini dengan harapan agar segera dapat kita bahas bersama sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketua, para anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati, sebelum akhir sambutan ini, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kurnia nikmat, sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan untuk karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan pada forum rapat paripurna yang mulia ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan telah disampaikannya pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah dan telah diserahkan secara resmi kepada pimpinan Dewan dalam rapat paripurna yang terhormat ini, kami selaku pimpinan secara resmi menerima serta akan menyerahkan kepada Dewan untuk dibahas pada tahap pembicaraan selanjutnya sesuai dengan jadwal kegiatan Dewan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan dalam tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian berakhirlah agenda rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2024. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.